Selamat sore buat teman-teman sekalian. Selamat sore juga buat Pak Daris selaku dosen hukum sosiologi hukum. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah saya. Nah, pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Pranata Sormin dengan nomor NPM 2029061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di sini ada abstrak keadilan Indonesia. Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun realisasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia realisasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan sosial, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dan penegakan hukum yang belum optimal. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji upaya dan strategi dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendekatan analisis, normatif, dan empiris, makalah ini mengidentifikasi masalah, mengeluas kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Dan di sini ada pendahuluan. Keadilan sosial adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya, suku, dan agama menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, serta diskriminasi dalam berbagai bentuk masih menjadi isu utama yang menghambat mencapai cita-cita tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolektif dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan benar-benar terwujud di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja tantangan utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana peran hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial dalam menciptakan keadilan. Dan yang ketiga ada langkah-langkah strategi apa yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dan di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama, tantangan dalam mewujudkan keadilan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan keadilan, antara lain. Yang pertama di sini ada timpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dan yang kedua ada akses terhadap pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Dan di sini ada dua, peran hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dan di sini ada pertama hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Di sini ada langkah-langkah strategis. Yang pertama di sini pemerintah perlu memperkuat program-program pembangunan berbasis daerah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dan yang kedua ada reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif. Dan di sini ada kesimpulan.
Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dengan mengatasi tantangan utama seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan diskriminasi, serta melalui reformasi hukum dan kebijakan inklusif. Cita-cita keadilan sosial dapat terwujud. Keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dan di sini ada daftar pustaka. Yang pertama di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ada yang kedua Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, laporan ketimpangan sosial di Indonesia. Dan yang ketiga ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, strategi pemerataan wilayah di wilayah tertinggal. Dan yang ketiga ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 2023, reformasi hukum untuk keadilan sosial. Sekian dari saya mempresentasikan makalah sosiologi hukum saya yang berjudul Mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sekian dari saya pamit undur diri. Selamat sore buat teman-teman dan selamat sore buat Pak dosen. Sekian, terima kasih.